Kita sekarang ke sesi 2 ya, saya. Ya. Dari selama kamu hidup itu ada nggak yang pernah membuat kamu down? Mas, kalau masalah cerita yang bikin down itu pasti ada, Pak. Ya. Dan itu tidak terlepas dari orang terdekat saya, orang yang saya sayangi, dari keluarga saya sendiri. Oh, keluarga, bukan Iya. sosok kekasih, bukan dari keluarga. Bukan, Bapak. Bukan. Dari keluarga saya sendiri. Kebetulan saya 3 bersaudara. Ada yang pertama kakak laki-laki, yang kedua kakak perempuan, dan saya yang terakhir. Jarak antara saya dengan kakak saya ini cukup jauh ya, bisa dikatakan sekitar 13 tahunan. Dengan kakak yang terdekat, Iya, 13 tahun. iya. Kalau dari kakak pertama ke kakak yang kedua sekitar 2 tahun. Kalau dari saya ke kakak yang kedua ini 13 tahun. Berarti ada cerita sendiri itu. Iya, Pak. Terus mungkin ada satu permasalahan yang saya gak bisa cerita di sini nih, Pak. Itu yang membuat saya sempat down, sempat pengen mengundurkan kuliah, tapi saya tetap maaf, Pak. Sebenarnya masalah ini sudah ada ketika saya masuk SMA atau saya mondok. Jadi pas ketika saya pergi mondok, saya nggak tahu ada muncul masalah ini atau masalah ini muncul kembali, itu saya nggak tahu. Tiba-tiba ditelepon sama kakak, ini kak masnya kayak gini gitu. Saya kan sebagai anak rantau ya, Pak, jauh dari orang tua, juga mikir orang tua saya juga sudah lumayan berumur sekarang. Beliau juga sudah berumur sekitar 50 ke atas. Ayah saya sudah 60-an. Tapi mendapat cobaan, mungkin itu cobaan dari beliau, dari ayah sama ibu. Mendapat anak yang pertamanya nurut banget, Pak. Pertama itu anak yang paling sayang kepada kedua orang tua saya itu Mas, kakak pertama saya. Tapi setelah beliau mengikuti sastra ini, Pak, ya, menemukan pasangannya, akhirnya ada sedikit perubahan yang sangat signifikan yang membuat sifat atau sikap kakak saya berbeda kepada kedua orang tua saya. Dan itu perubahan itu juga berpengaruh ke saya, karena dulu kakak saya sangat sayang sekali ke saya. Setelah itu juga entah gak tahu masalahnya apa kok tiba-tiba berubah drastis. Dan yang saya sayangi, saya sayangkan, kok bisa kakak saya seperti itu sekarang. Waktu saya mondok pun saya sampai dibilang, kamu mondok dapat apa, cuma ngabisin uang orang tua gitu. Apalagi pas saya tahu kalau saya keterima buat masuk kuliah, beliau orang pertama yang sangat menentang saya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Tidak. Karena buat apa gitu sekolah tinggi gitu. Saya nggak tahu pemikiran beliau kok masih di situ gitu. Terus biayanya siapa gitu loh. Berundung sama aja dia. Tapi saya juga mendapat semangat dari kakak perempuan saya dan dari ayah sama ibu. Pada akhirnya mas saya dulu masih satu rumah, dan itu yang bikin saya masih kepikiran terus sama ayah sama ibu, karena masih ada kakak saya laki-laki itu masih ada di rumah. Yang bikin saya nggak tenang itu karena masih ada beliau.
karena sikap yang dilontarkan, yang diucapkan juga itu yang saya takutin Pak. Sampai mungkin kalau dibilang kakak laki-laki saya ini sudah nggak mau lagi sama saya, hanya cuma karena permasalahan sepele Pak. Bukan karena pasangannya. Iya, itu yang jadi faktor utama. Jadi laki-laki itu terkadang mungkin bisa berubah karena pasangannya. Benar Pak, dibutakan dan lemah karena cinta. Jadi laki-laki itu dilemahkan, dibutakan oleh cinta. Benar, benar Pak. Saya yakin itu ada. Betul. Saya juga pernah. Betul. Cuman kan ada batasnya ya kan. Kalau menurut saya apa yang kamu sampaikan tadi dari cerita kakak itu kan udah kelewatan gitu kan. Kalau saya kan masih normal gitu kan. Tingkat awal itu. Iya. Berarti udah tingkatan tinggi ya pasangan kakak kamu membutakan dan menyimpangkan sikap-sikap kakak kamu itu ya. Apakah ada semacam usaha untuk meluruskan kembali jalan pikiran kakakmu itu? Sempat, karena dulu pas pertama saya mondok, saya sampai dibilangin, kamu sholat ngapain kayak gitu? Orangnya itu ikut aliran apa saya nggak tahu Pak. Ikut aliran apa itu sudah dibilangin sama orang tua juga, dulu masih belum sampai parah. Awal-awal itu udah gak usah ikut ilmu-ilmu kayak gitu. Dan kebetulan itu paman saya juga ikut, jadi mas saya ikut paman untuk ikut ilmu-ilmu kayak gitu. Jadi sholatnya bukan diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, enggak, tapi cukup katanya hatinya menyatu dengan Gusti Allah, itu udah sholat katanya. Saya itu dapat dari mana? Dan saya sangat malu sekali karena saya juga menjadi santri di pondok pesantren yang sedikit tahu ilmu agama, tapi saya sendiri belum bisa mengajak kakak saya untuk lurus. Kalau saya sholat saya awali dengan wudhu dulu. Mungkin usaha yang saya lakukan, soalnya kalau saya mengingatkan secara langsung, beliau nggak bisa langsung pakai tangan. Pernah pakai tangan. nangis. Oh sejahat itu ya, ada ya sosok kakak gitu ya. Berarti memang benar ya kalau pikiran sudah didoktrin itu ya begitu ya di saya. Benar Pak. Oke, begini Lisa, bagaimana pencegahannya? Barangkali kamu punya adik laki-laki atau siapapun itulah, agar tidak terjadi seperti kakakmu itu dalam mencari pasangan. Mungkin dari kecil Pak sudah membiasakan, terutama memberi contoh dulu ke saya. Saya yakin kalau akhlaknya sudah bagus, sholatnya bagus, pasti akhlaknya pasti bagus juga. Itu kakakmu kan dulunya bagus ya kan? Saya nggak tahu itu apa kena pasangannya yang baru itu, apa saya nggak tahu Pak. Pasangan yang baru tuh Istrinya sekarang. dulunya sebetulnya istri. Terus Bukan. Ya itu pacaran dulu kan, waktu kuliah pacaran dan saya sampai nikah. Tapi setelah nikah udah tahu ternyata sikapnya seperti itu dan malah membawa perubahan yang kurang baik. ya itu, bagaimana nanti ke depannya untuk orang-orang sekitar kita itu agar tidak seperti dia. Mungkin yang pertama itu pasti pendidikan, itu yang paling awal. Pendidikan agama juga dari kecil sudah harus ditanamkan Pak. Dan pergaulan dari orang tua, kita sebagai orang tua, mungkin saya kan yang akan kedepannya yang akan menjadi seorang ibu, yang akan menjadi
sosok orang tua terhadap anak-anak saya nantinya. Saya mendapat belajar dari pengalaman dari keluarga saya sendiri. Mungkin saya akan lebih berhati-hati dan lebih banyak berdiskusi ke dia, dan pasti yang saya tekankan ke awal pasti agamanya, Pak. Berusaha membawa ke lingkungan yang baik. Nanti sudah, sekarang kita ke lucu-lucu ya, sesi 3 ya. Pengalaman lucu apa yang pernah dialami oleh Lisa? Pengalaman lucu. Ini dari masa kecil Ya, dari ayahnya. masa kecil sampai sekarang. Atau yang terkini nggak masalah. Kalau saya dulu itu nangisan, Bapak, masa Dulu kecil. nangisan? Iya. Sampai sekarang juga nangisan, Pak. Dulu itu nangisan. Kalau misal saya dianterin sama ibu itu sampai kelas 4 SD. Antar jemput. Ditungguin di kelas. ditungguin di kelas. Ditungguin di kelas, saya nggak berani, saya takut, saya nangis. Saya dilempar sepatu kena sini, saya kena kepala, udah nangis. Terus dibilangin sama ayah, kalau kamu dilempar sepatu, kamu lempar kursi. Anaknya saya diumumin kayak gitu. Suruh balas gitu, tapi saya nggak berani, tetap nggak berani. Terus kalau luka sedikit itu nangisnya minta ampun. Kena apa, Pak ya? Ketelusupan itu apa, Pak? Susupen. Kesusupan. Iya. Nggih. Kesusupan di tangan itu udah kayak kesurupan, dipeganginnya orang banyak. Padahal cuma kena duri sedikit gitu, Pak. Ya seperti itulah, Pak. Kalau sekarang mungkin lebih tegar. Lebih tegar. Nggih. Kamu pernah patah hati nggak akhir-akhir ini? Tadi saya punya mantan yang 4 jam tadi, Pak. Oh, mantannya cuma itu. Iya. Setelah itu nggak pernah pacaran Setelah lagi. itu nggak pernah pacaran. Serius? Kamu memilih lebih suka sendiri? Tapi alhamdulillah sekarang sudah dilamar seseorang. Wih, Masya Allah. luar biasa. Nggak pernah pacaran langsung dilamar, itu yang Iya. keren. Langsung dilamar sekarang. Oke. Semester 5 kemarin. Berarti nunggu lulus mau cowoknya. Oke, nunggu lulus dulu baru nanti hajatannya, Pak. Setelah kuliah. Iya. Nggak apa-apa kan nikah sekarang Ya Allah. juga kan? Kamunya nggak mau yang nikah sekarang ini nggak mau. Belum, Pak. Nanti takut gak fokus. Biar yang sana juga fokus dulu. Ya kamu pasang itu dong di sini sold out. Boleh. Alhamdulillah udah dilamar. Nah gitu, Ria. Jadi seberapa banyak cowok yang suka sama cewek, ya nanti toh ujung-ujungnya siapa yang melamar. Ya bukan siapa yang suka perhatiin, tapi siapa yang lamar. Yang satset gitu loh. Kayak saya dulu gitu, pacar istri saya tuh banyak. Ya, tapi nggak ada yang berani ngelamar tuh. Nah, saya yang lamar. Gitu. Kayaknya Bapak yang menang. Oh, iya ya. Nikum yang baik ya. Nikum yang baik kan. Nah, gitu ya. Saya. Mungkin kamu juga merasakan kan, melihat yang lamar itu ternyata cowok ini serius gitu ya. Itu kan ya. Iya, Pak. Kalau nggak serius ya nggak berani. Gimana mau lanjut gitu? Ya, gitu ya ternyata. Cewek itu begitu kan ya. Ya, siapa berani ngelamar, ya udah. Ya udah gitu. Gitu ya. Dan kamu- Benar katanya dia. Bener kata Ria. Gimana, Pak? Gimana? Cewek butuh kepastian, Bapak. Cewek butuh kepastian. Iya. Bukannya cowok juga pasti. Aku sayang kamu, aku suka kamu itu kan pasti menyatakan. Kebanyakan cowok itu mini-mini, Bapak. Ini. Jadi Ria juga siap dilamar ini kalau ada yang lamar. Siap insya Allah, Bapak. Masya Allah. Oke. Nanti podcast sama saya Ria ya. Ya, biar tahu bahwasanya Ria itu tuh ada yang lamar gitu. Risa, luar biasa Risa untuk kita hari ini Risa. Insya Allah di lain kesempatan kita jumpa lagi ya Risa ya. Terima kasih. Dengan lomba-lomba puisi yang luar biasa lainnya. Itu Lisa, sebelum kita ke closing statement Lisa, ya bolehlah kasih kalimat inspiratif, kata-kata inspiratif untuk
teman-teman podcast Bibir Manis Lisa? Silakan Lisa. Oke. Bagi saya kehidupan itu akan terus selalu berubah. Jadi yang saya yakini yang abadi di dunia ini adalah perubahan. Bagaimana kita berusaha untuk terus menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat untuk orang sekitar kita. Berusaha menjadi lebih baik dan bermanfaat untuk orang sekitar kita. Oke. Berikutnya closing statement. Siapa pemilik bibir manis menurut Lisa? Menurut saya bibir manis adalah istri saya, karena dari bibirnya lah keluar kata-kata doa-doa yang terbaik untuk saya. Nah, paham clue-nya ya? Oke. Siapa pemilik bibir manis menurut Lisa? Ibu. Kenapa? Karena selain kita memiliki ikatan batin, beliau juga yang selalu mempedulikan saya, orang yang paling nomor satu, yang merindukan dan yang paling peka terhadap diri saya. Apapun, meskipun saya jauh, saya selalu ditanya kabar, dan orang yang selalu peduli meskipun saya salah di antara yang lain adalah ibu saya. Kamu sering nelfon? Iya. Ibu saya enggak ya? Oke. Lisa, luar biasa Lisa. Terima kasih Lisa ya, dan mohon maaf sudah bikin nangis Lisa. Saya lihat podcast sudah bikin orang nangis Lisa. Masya Allah. Saya tunggu nangisnya Ria nanti ya. Lisa, makasih banget Lisa. Saya tidak bisa memberikan apa-apa, hanya ada dua dari saya. Pertama, saya akan kirim buku PDF karangan saya. Yang kedua, Lisa bisa belajar bahasa Inggris free sama saya. Silakan kapanpun bisa belajar bahasa Inggris sama saya Lisa. Baik Pak, dengan senang hati Pak. Nice to meet you Lisa. Senang sekali Di Bapak. luar biasa. Saya kebetulan itu suka sebenarnya baca puisi itu Lisa. Cuma nggak ada wadahnya, nggak ada tempatnya. Bapak baca puisi sama saya. Boleh, boleh. Saya sangat menunggu itu. Siapa? Saya lebih suka bikin nulis puisi sendiri. Mungkin next bisa baca karya-karya Bapak. Bisa. Iya. Nggak ada. Tapi kebanyakan patah hati. Jatuh cinta puisi. Oh iya, siap Pak. Biasanya baca puisi di mana? Kalau nggak di Damar, saya Pak. Iya. Baca puisi di Damar. Terus kalau misal ada acara-acara tambahan, misi-misi gitu Pak. Boleh lah nanti kapan-kapan kita lihat baca puisi. Iya, dengan senang hati. Kabar-kabar Lisa. Iya, siap. Kalau saya kosong, insya Allah Iya. bisa. Hari ini Pak ada peringatan Hari Puisi Sedunia. Hari ini malam susah Pak. Bukan. Oke, bener kalau sekarang Pak. Maksud saya tanggal 21 Maret sebelum hari puasa itu ada peringatan Hari Puisi Sedunia. Oh, ada acara rencana tanggalan. Insya Allah kita ngobrol berdiskusi sambil baca-baca akustikan gitu Pak. Oh, boleh. Kabar-kabar ya saja. Iya Pak. Itu dulu teman-teman podcast Bibir Manis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel saya dari Rosario Jakarta. Terima kasih. Insya Allah di kesempatan kita bisa jumpa lagi dengan narasumber yang sangat luar biasa lagi. Terima kasih. Sehat-sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh iya, saya juga yang terima kasih ke Bapak. Saya minta rekom mahasiswi yang inspiratif seperti Lisa ini untuk diajak podcast sama saya. Siapa nih Pak?